Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat Islam, kita pasti sudah sering mendengar kisah atau cerita tentang sirah perjalanan Nabi Muhammad SAW, yang mana kisah itu menjadi suri teladan bagi kita dalam menjalankan hidup dan kehidupan di dunia ini. Kisahnya sebagai Nabi dan Rasul terakhir jelas tertulis dalam Al-Quran. Meski sudah wafat ratusan tahun lalu, ajaran Nabi Muhammad SAW hingga kini masih meninggalkan jejak nyata, bukan hanya dalam bentuk ajaran, bahkan benda-benda yang Rasulullah gunakan semasa hidup. Rasulullah meninggalkan kepada kita umatnya yaitu Al-Quran dan Sunnah, sebagai pegangan hidup. Namun kali ini kita akan merangkum peninggalan Nabi Muhammad berupa benda-benda yang beliau pakai semasa hidupnya, agar menambah kecintaan kita kepada beliau. Apa saja peninggalan itu? Mari kita simak. Kini, benda-benda peninggalan beliau tersimpan aman di Museum Topkapi Istanbul, Turki. 1. Sendal Nabi Muhammad. Sandal sederhana ini kerap disebut juga dengan sebutan terompah yang mana terbuat dari kulit sapi dan terdiri dari 2 tali. Sandal yang menjadi saksi bisu kenabian Nabi Muhammad ini juga pernah digunakan saat beliau berperang dan saat peristiwa Isra Miraj. 2. Rambut Nabi Muhammad. Rambut ini adalah bagian dari tubuh seorang yang mulia, yaitu baginda Rasulullah SAW. Banyak orang yang ingin meraih keberkahan dengan memilikinya, sebagaimana salah satu sahabat, Khalid bin Walid, yang pernah suatu kali dalam perang kehilangan topi besi yang berisi helaian rambut Nabi. Khalid begitu panik dan tidak henti mencari hingga akhirnya ia ditemukan. Karena, menurutnya yang berharga bukan topi besi itu, tapi isinya, yaitu helaian rambut Nabi Muhammad. 3. Sorban Nabi Muhammad. Ini adalah sorban atau songkok Nabi Muhammad. Ada beberapa sorban beliau yang terkenal, namun beliau sangat menyukai warna hijau. Dijelaskan juga dalam surat Al-Kahf ayat 31 mengenai warna hijau adalah pakaian penghuni surga, sehingga, turban berwarna hijau inilah yang menjadi favorit beliau. Dan, pada akhirnya Nabi Muhammad memberikan barang kesayangannya ini pada sahabatnya, Mu'az, dan hingga kini jutaan pasang mata dari seluruh dunia masih bisa melihatnya. 4. Bekas telapak kaki Nabi Muhammad. Hingga kini, masih bisa kita saksikan di Museum Topkapi Istanbul, Turki. Sebuah riwayat menyatakan, apabila Nabi berjalan di atas batu, kakinya akan tenggelam di dalam dan meninggalkan cetakan. Selain itu, pada masa Nabi Muhammad, orang-orang yang hendak meresmikan sesuatu, mereka meminta untuk Nabi untuk menapakkan kakinya. Makanya, hingga sekarang benda-benda bersejarah ini terus dijaga agar semakin bertambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. 5. Janggut Nabi Muhammad. Alasan mengapa janggut ini masih ada, lantaran, ada para sahabat menyimpan helaian ini ketika Nabi Muhammad bercukur. Kini, janggut Nabi selalu dijaga dengan dimasukkan ke dalam tabung kaca agar terhindar dari kerusakan. Pernah suatu kali, ada yang berusaha mencuri janggut Nabi ini, namun keesokan harinya lagi, rambut itu kembali lagi, dan membuat pengamanan semakin diperketat. 6. Jubah Nabi Muhammad. Jubah ini terbuat dari bahan linen, katun dan sutra. Kini, benda bersejarah ini tersimpan aman di suatu masjid bernama Hirkai Sherif di Turki. Masjid yang memang khusus dibangun untuk menyimpan barang peninggalan Nabi. Berdasarkan beberapa riwayat, jubah ini pernah diberikan pada sosok Uwais bin Al-Qarni yang sangat ingin bertemu Nabi. Tapi, hingga Rasulullah kembali kepada Allah, beliau tidak sampai bertemu. Maka dari itu, Nabi Muhammad SAW menghadiahkan jubah ini kepadanya melalui perantara para sahabatnya. 7. Tongkat Nabi Muhammad. Tongkat ini bernama tongkat Al-Saja. Ini adalah tongkat peninggalan Nabi Muhammad yang bentuknya tidak begitu lurus, tapi agak bengkok. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad juga pernah bersabda untuk umatnya yang memasuki usia 40 tahun, agar mereka disunahkan untuk memakai tongkat. 8. Pedang Nabi Muhammad. Di dalam riwayat diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad memiliki 9 macam pedang. Pedang itu dipakai sesuai kebutuhan masing-masing. Apa saja nama pedang-pedang tersebut? 1. Pedang Al-Masur. Pedang Al-Masur juga dikenal dengan nama Masur Al-Fijar. Pedang ini dimiliki oleh Nabi Muhammad sebelum beliau menerima wahyu pertama di Mekah. Sebagai peninggalan dari sang ayah, dekat dengan pegangan pedang terdapat kufik tulisan Arab yang mengukir nama ayah Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muthalib. Pedang Al-Masur menjadi pedang yang menemaninya hijrah dari Mekah ke Madinah.
hingga akhirnya dikumpulkan kembali bersama peralatan perang lain yang disimpan oleh Ali bin Abi Thalib. Saat ini, pedang dengan pegangan berlapis emas dan aksesoris emerald serta virus ini disimpan di Museum Topkapi, Istanbul. 2. Pedang Al-Ad. Secara bahasa, arti dari Al-Ad adalah memotong atau tajam. Sesaat sebelum Perang Badar dimulai, Nabi Muhammad mengirimkan pedang ini kepada para sahabatnya, sedangkan Nabi Muhammad sendiri menggunakannya pada saat Perang Uhud. Hingga sekarang, pedang ini disimpan dalam Masjid Husain yang berlokasi di Kairo, Mesir. 3. Pedang Zulfakar. Pedang ini didapat oleh Rasulullah SAW dari hasil rampasan perang saat Perang Badar. Banyak sumber yang mengatakan, perang dengan bentuk blade dua mata ini merupakan milik dari Ali bin Abi Thalib dan keluarga. Catatan sejarah juga menuliskan, Rasulullah memberikan pedang Zulfakar kepada Ali bin Abi Thalib. Namun, Ali mengembalikan lagi pedang ini pada Rasulullah saat Perang Uhud. 4. Pedang Al-Batar. Pedang Al-Batar menyandang gelar pedangnya para nabi. Pasalnya, dalam pedang ini terukir sejumlah nama nabi dalam bahasa Arab. Nama-nama nabi yang terukir di sana yakni Nabi Daud AS, Nabi Sulaiman AS, Nabi Musa AS, Nabi Harun AS, Nabi Yusuf AS, Nabi Zakaria AS, Nabi Yahya AS, Nabi Isa AS, dan Nabi Muhammad. 5. Pedang Hatef. Selain pedang Al-Batar, pedang Hatef juga didapat Rasulullah dari hasil rampasan Bani Kainaka. Pedang ini pada awalnya merupakan hasil buatan dari Nabi Daud AS yang diberi mukjizat oleh Allah SWT untuk melunakkan besi. Pedang Hatef dibuat oleh Nabi Daud dengan menyerupai Al-Batar, namun dengan ukuran yang lebih besar. Nabi Daud sempat menggunakan pedang ini sebelum berakhir di tangan Nabi Muhammad. Saat ini, pedang yang memiliki panjang 112 cm dan lebar 8 cm ini disimpan di salah satu museum Istanbul, yakni Museum Topkapi. 6. Pedang Al-Mihzam. Banyak perbedaan pendapat mengenai kepemilikan dari pedang ini. Ada yang mengatakan, pedang Al-Mihzam merupakan milik Nabi Muhammad yang kemudian diberikan kepada Ali bin Abi Thalib dan diteruskan kepada anak-anaknya. 7. Pedang Ar-Rasub. Pedang Ar-Rasub dijaga di rumah Nabi Muhammad oleh keluarga dan sanak saudaranya, dengan panjang 180 cm dan memiliki bulatan emas di dalamnya. Pedang ini memiliki ukiran tulisan Arab yang berbunyi, Jafar Es-Sadiq. Pedang ini juga disimpan di salah satu museum Turki, Museum Topkapi. 8. Pedang Al-Qadib. Pedang ini merupakan pedang untuk pertahanan ketika berpergian, namun tidak digunakan untuk peperangan. Pasalnya, tidak ada catatan sejarah yang menyebutkan Rasulullah SAW memakai pedang Al-Qadib saat perang. 9. Pedang Kala. Terakhir, pedang Kala merupakan satu di antara pedang Nabi Muhammad SAW yang didapat beliau dari hasil rampasan Bani Kainaka. Namun, ada pendapat lain yang menyebut pedang ini didapat oleh kakek Nabi Muhammad ketika beliau menemukan air Zam-Zam di Mekah, dan saat ini tersimpan di Museum Topkapi, Turki. Demikianlah beberapa rangkuman tentang benda-benda bersejarah peninggalan baginda Nabi Muhammad. Semoga semakin menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.